Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami di sini dari kelompok pertama, dari tugas ilmu rijal, ilmu hadis 1 ba. Di antaranya ada Ikhwanul Arif, tapi qadarullah beliau ada uzur jadi tidak bisa ikut. Lalu yang kedua ada Muhammad Mi'rajuddin. Yang ketiga ada saya sendiri, Rifki Maulana Tafasya Putra. Lalu yang keempat ada Muhammad Angguna. Lalu yang terakhir ada Muhammad Akhda Marzaindra. Di sini kami akan membahas atau membedah buku yang berjudul Kitab Tabaqat karya Imam Khalifah Ibnu Khayyat rahimahullah. Pertama, kami akan menjelaskan tentang terjemah penulis kitab ini. Dan kedua, akan menjelaskan thoriqah penulis dalam menyusun kitab ini. Dan yang ketiga, kami akan menjelaskan tabaqat-tabaqatnya. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan muqaranah tabaqat Ibnu Khayyat dan Ibnu Sa'ad. Jadi langsung kita mulai. Bismillah. Dari yang pertama ya. Bismillah. Nama penulis kitab ini adalah Abu Amr Khalifah Ibnu Khayyat Al-Laiti Al-Usfuri atau biasa dipanggil dengan Syabab. Beliau lahir di tahun 160 atau 161 Hijriah dan meninggal 239 atau 240 Hijriah di umurnya yang 79 atau 80 tahun. Lalu beliau adalah salah satu sejarawan Arab dan beliau berasal dari Basrah atau Irak. Lalu kakek beliau adalah seorang muhaddis yang terkenal pada masa itu. Lalu beliau memiliki beberapa murid sehingga di antara murid itu menjadi imam besar dalam Islam. Di dalam Islam di antaranya ada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Angguna dan saya akan menjelaskan tentang thoriqah penulis dalam menyusun kitab ini. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menyebutkan pada awal kitabnya yang diawali dengan sumbernya dan dari siapa Syekh mengambil ilmu tersebut. Kemudian beliau menjelaskan tentang nasabnya, daerahnya dan tanggal wafatnya yang diawali dengan garis keturunan Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan menyebutkan tanggal kelahiran Rasulullah, tanggal wafatnya dan sebagainya. Dan beliau juga menyebutkan tentang para sahabat berdasarkan nasab dan kabilahnya, dari sahabat yang tinggal di Madinah dan yang tinggal di Mesir. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan tabaqah tabi'in dan setelahnya dan menjadikannya ada 11 tabaqah dengan menyebutkan tabaqah ahlu Kufah, tabaqah ahlu Basrah, kemudian menyebutkan tabaqah ahlu Madinah, ahlu Makkah, Taif, Yaman, Yamamah, Mesir dan Syam. Dan Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan sahabiyat berdasarkan 3 majmu'at. Yang pertama majmu'at dari Bani Quraisy dan Mudhar, kemudian dari Ansar dan Yaman, dan tidak menyebutkan at-tabi'at. Syukran, jazakumullahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mi'rajuddin dan di sini saya akan menjelaskan tabaqat, macam-macam tabaqat yang ada di dalam kitab Khalifah Ibnu Khayyat.
Nah, bismillah. Khalifah bin Khayyat hanya mensyaratkan adanya suhbah tanpa melihat kepada keutamaan mereka dan membagi tabi'in berdasarkan pertemuan mereka dengan sahabat. Maka yang bertemu dengan kibarul sahabat adalah kibarul tabi'in dan mereka adalah tabaqat pertama. Dan tabi'in yang bertemu dengan sahabat atau dengan siqor sahabat dan tidak bertemu dengan kibarus sahabat, maka mereka adalah tabaqah yang ketiga atau keempat. Dan tabi'in yang bertemu dengan Sa'id bin Musayyab atau kibaru tabi'in yang lainnya, maka mereka adalah tabaqah pertama dari tabi'in dan seterusnya. Lalu Khalifah bin Khayyat membagi tabaqat berdasarkan tempat tinggal. Beliau membagi ahli Kufah menjadi 11 tabaqat, ahli Basrah menjadi 12, ahli Madinah menjadi 9, ahli Makkah menjadi 6, ahli Taif menjadi 2, Yaman 5, Yamamah 3, Mesir 5, Syam 6, Awasim 5, Musil 1, Khurasan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Akhdam Marza Indra. Dalam bagian ini saya akan menyampaikan tentang perbandingan kitab tabaqatnya Muhammad bin Sa'ad dengan kitab tabaqatnya Khalifah bin Khayyat. Yang pertama, Muhammad bin Sa'ad dalam kitab tabaqatnya beliau menjadikan para sahabat itu dalam 5 tabaqat. Sedangkan Khalifah bin Khayyat dalam kitab tabaqatnya hanya 1 tabaqat saja. Sebabnya adalah Muhammad bin Sa'ad dalam kitab tabaqatnya beliau mempertimbangkan dalam pembagian para sahabat tersebut berdasarkan siapa di antara mereka yang masuk Islam duluan dan juga berdasarkan keutamaan mereka. Sedangkan Khalifah bin Khayyat dalam kitab tabaqatnya beliau tidak mempertimbangkan hal tersebut. Yang kedua, Muhammad bin Sa'ad dalam kitab tabaqatnya beliau mengulas panjang lebar tentang biografi, terutama di tabaqat para sahabat dan juga at-tabi'in. Kemudian yang ketiga, Muhammad bin Sa'ad dalam kitab tabaqatnya beliau menggunakan lafaz-lafaz al-jarh wa ta'dil dan juga beliau menyebutkan sebagian atau beberapa biografi para murid, para guru, dan juga beliau menyebutkan kabar-kabarnya, keadaan-keadaannya, yang dimana hal ini tidak kita dapati dalam kitab tabaqatnya Khalifah bin Khayyat. Kemudian yang terakhir, bahwasannya kitab tabaqat Muhammad bin Sa'ad mengandung suatu bagian yang dimana beliau mengkhususkan di bagian tersebut untuk sirah dan juga peperangan. Dan hal ini juga tidak kita dapati dalam kitab tabaqatnya Khalifah bin Khayyat. Saya dengan berakhirnya bagian ini berakhir pula presentasi kami tentang kitab tabaqat Khalifah bin Khayyat, dan apabila ada yang salah mohon dimaafkan karena yang benar itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu murni datangnya dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.